Nabi radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna salatan sunatan lil fitri maka nalata ini faiza salatiru alal mimbar fala yatakallamana jarukum wa man yatakallam faqad lawa wa ma lawa fala salata ansitu asma'u wa adinu rahimakumullah ansitu asma'u wa adinu rahimakumullah ansitu asma'u wa adinu rahimakumullah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salam ila muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibal da'wat wa yaqdir hajat uktub lahu salamatan alal mujahid wal musafirin Muhammadin ajma'in fi barika wa barika ala mutasab qadiriyat iman mawla wa ya iman nasir rabbi imana bil hayyi wa ya habari nasirin birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillah rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Salat Idul Fitri rahimahullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari yang mulia ini kita berkumpul di Masjid Al-Ikhlas yang penuh barokah dan kebahagiaan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 2025 Masehi bertepatan dengan 1446 Hijriah. Setelah 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, menunaikan zakat, dan di pagi yang penuh kebahagiaan ini kita bersama
bersama-sama melaksanakan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selanjutnya kami berwasiat kepada kita semua agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh larangannya. Karena takwa menjadi tujuan utama hidup kita. Mudah-mudahan puasa dan ibadah-ibadah kita mampu menghantarkan kita meraih predikat muttaqin, golongan termulia yang akan meraih kebahagiaan duniawi dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, maka sekarang tibalah masanya kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru. Kita ungkapkan sepenuh hati rasa gembira dan rasa syahdu atas kemenangan yang kita raih setelah menyelesaikan perang besar selama 1 bulan penuh, yakni perang melawan hawa nafsu sembari mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemenangan ini ditandai dengan berkumandangnya lantunan gema takbir dari berbagai macam penjuru secara serentak. Kalimat takbir tersebut merupakan kalimat syakral yang hanya disyariatkan pengucapannya hanya pada malam 1 Syawal hingga selesainya salat Idul Fitri, atau pada hari raya Idul Adha sampai selesainya hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Kalimat takbir adalah kalimat suci yang syarat dengan muatan akidah dan tauhid. Kontennya berisi kata-kata pengagungan, yaitu takbir, pentauhidan, yaitu tahlil, serta pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takbir. Siapapun yang membaca kalimat tersebut dapat dipastikan akan terjaga dan bertambah nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan takbir sebagai bentuk syukur kepada Allah karena telah memberikan pertolongan berupa kemudahan menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, selama 1 bulan penuh kita telah berhasil melewati masa-masa ujian yang sangat berat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai jihadul akbar atau perang besar, yaitu berjihad melawan diri sendiri atau hawa nafsu. 1 bulan penuh selama Ramadan dikisahkan pada suatu ketika sesaat selesai perang yang sangat-sangat monumental bagi umat Islam, yaitu perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, di mana perang ini menjadi tonggak sejarah bagi umat Islam sebagai bentuk perlawanan terhadap kaum musyrikin Mekah untuk pertama kalinya dan langsung meraih kemenangan. Dahsyatnya perang tersebut diikuti dengan persiapan dan kelengkapan perang di pihak Islam yang tidak sebanding dengan kekuatan kaum musyrikin Mekah. Sebanyak 313 pasukan kaum muslimin yang bukan tim ahli dan terlatih dalam berperang melawan 1000 pasukan musyrik yang terdiri atas bakal dan elit peperangan. Tiba-tiba Nabi berpesan kepada para sahabat dengan sebuah nasihat yang cukup mengagetkan. Selamat datang kepada kalian dalam menghadapi dari jihad azhar atau jihad kecil menuju jihad akbar atau jihad besar. Para sahabat bertanya, apakah jihad akbar itu ya Rasulullah?
sendiri. Seorang mujahid sejati adalah orang yang mampu melawan hawa nafsunya dalam rangka menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, beruntunglah dan berbahagialah kita di pagi hari ini datang berduyun-duyun dari tempat tinggal kita menuju masuk tempat yang suci ini untuk menjalankan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kita bermunajat untuk mengetuk bilik-bilik ridho, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah, kita rayakan hari kemenangan bersama-sama. Penuh sukacita dengan memandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita tanamkan bulan-bulan di dalam hati kita bahwa kedepannya hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, di balik kebahagiaan dan kesenangan merayakan kemenangan setelah perang besar melawan hawa nafsu dan menyambut hari raya Idul Fitri saat ini, sebenarnya di balik itu kita sedang mengalami kesedihan yang mendalam karena kita ditimpa musibah yang sangat menyedihkan. Bahkan seluruh makhluk Allah pun bersedih, seperti langit dan bumi beserta isinya dan seluruh para malaikat, makhluk mulia ciptaan Allah SWT yang senantiasa bertasbih memujinya dan diciptakan hanya untuk menghamba kepadanya semata. Langit dan bumi beserta isinya dan para malaikat yang waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Begitu sedih menyaksikan musibah umat Nabi Muhammad SAW. Musibah apakah itu? Langit dan bumi serta isinya dan malaikat bersedih atas kepergian bulan Ramadan meninggalkan kita semua. Lantaran begitu sayangnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika datang akhir malam bulan Ramadan, langit dan bumi, para malaikat menangis karena merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Rasul pun ditanya, musibah apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, lenyaplah bulan Ramadan, karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan dikabulkan dan sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan dan azab atau siksa ditolak. Saking mulianya bulan Ramadan yang dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga layak dikatakan jika langit dan bumi pun menangis menyaksikan kepergian bulan Ramadan karena cintanya kepada umat Rasulullah SAW. Betapa tidak, selama bulan suci Ramadan berkah ini dan jalan pahalanya hanya Allah saja yang tahu. Di lindungan surga, di dalamnya terdapat suatu malam yang menyimpan pahala berlipat ganda berupa kebaikan yang setara dengan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Semua dosa-dosa diampunkan dan pintu taubat dibuka lebar-lebar, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Memasuki akhir Ramadan yang seharusnya bersedih ialah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW karena telah kehilangan bulan penuh kemuliaan dan ampunan. Sebuah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum tentu dapat kita raih pada tahun-tahun berikutnya. Saking banyaknya kemuliaan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan, sebagai orang beriman pasti menginginkan 1 tahun penuh sebagai bulan Ramadan. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sekiranya umatku ini mengetahui kebaikan di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar sepanjang tahun ini semuanya menjadi Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Betapa terharunya kita
Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Wajar saja kalau kita punya rasa haru dan syahdu. Kita yang bergelimang dosa ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan langkah untuk menghirup udara dan bernafas di bulan yang suci ini. Sekalipun sepenuh hati kita mengakui bahwa kita belum bisa memanfaatkan waktu siang dan malam bulan Ramadan secara maksimal, kita hanya mengharapkan semoga puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah dan zakat kita yang tak seberapa dapat menebus dosa kita. Sebagai umat yang beriman, kita yakin dan percaya apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu berdekat dengan diri kita. Apa saja yang kita mohonkan kepada Allah, maka pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang Maha Pencipta. Pada momen Idul Fitri kali ini, kita selayaknya juga memperbaiki hubungan persaudaraan, perkalian kerabat, dan interaksi sosial bermasyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik, hablum minan nas, sama pentingnya dengan hablum minallah. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan lupa, baik kesalahan yang kita sengaja maupun tidak disengaja, baik kepada orang tua, keluarga, anak saudara, tetangga, maupun teman dan kerabat, marilah kita perbaiki dengan bermaaf-maafan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum wallahu ghafurur rahim. Wal ya'fu wal yasfahu. La tuhibbuna an yaghfirallah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nur ayat 22. Suatu ketika pada saat hari raya Idul Fitri 1 Syawal, malaikat Jibril berdoa yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat Jibril yang berdoa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya, pasti Allah kabulkan doanya. Ada 3 doa yang dipanjatkan malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya Allah, jangan Engkau terima sholat, puasa dan zakatnya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, ya Allah, jangan Engkau terima sholat, puasa dan zakatnya istri-istri yang durhaka terhadap suami-suaminya. Yang ketiga, ya Allah, jangan Engkau terima sholat, puasa dan zakatnya orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Tidak diterima sholatnya, zakatnya dan puasanya. Ketiga golongan tersebut sangat besar dosanya. Mari kita rajut tali silaturahmi kembali, terutama kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Jika tangan kita terluka karena pisau, lambat laun pasti akan sembuh. Tapi jika kita melukai seseorang, sampai itu orang mati pun tak akan terobati. Waktu tangan berjabat, rontoklah dosa-dosa keduanya, rontok di sela-sela jari jemarinya. Maka pada hari yang fitrah ini, kita kembali suci tanpa noda, tanpa dosa, sebagai kertas putih yang belum tercoret oleh tinta apapun. Jika tubuh kita panjang, yang dipotong adalah tubuhnya, bukan jarinya. Jika ada masalah sesama kita, yang dibuang adalah masalahnya. Jangan biarkan harta merusak persaudaraan. Jangan biarkan materi merusak persahabatan. Jangan biarkan ego merusak kekeluargaan kita. Saudara-saudaraku, mari kita saling memaafkan, saling menyayangi, saling asih dan saling asuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah.
walillahilhamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang yang rajin qiyamul lail di malam harinya, rajin berpuasa di siang harinya, rajin mengerjakan kebaikan dan bersedekah, akan tetapi dirinya menyakiti tetangganya dengan tutur kata dan perbuatannya." Rasulullah menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada prinsipnya dengan merayakan Idul Fitri kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri kita sebagai manusia. Kita ini makhluk yang sangat lemah sehingga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Allahus Samad. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita, maka sewajarnya kita patuh dan taat beribadah kepada Allah. Sebagai makhluk sosial, kita juga sangat butuh kerjasama dan bantuan sesama manusia, khususnya orang-orang terdekat kita. Hidup bermasyarakat adalah mutiara terpendam, seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. An-nasu ma'adinun, manusia adalah beragam. Oleh sebab itu, janganlah kita sia-siakan hubungan di antara kita. Janganlah diperpanjang masalah di antara orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita mungkin beranggapan tidak membutuhkan, tapi suatu saat dan kapan saja kita akan memerlukannya. Marilah kita lapangkan dada kita agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang kembali suci dan menjadi orang-orang yang hidupnya bahagia. Kita perbaiki hubungan dengan orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, dan masyarakat di sekitar kita, supaya kehidupan kita semakin bermakna dan tidak sia-sia. Kami Arif beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Dalam beningnya hati ada secuil benih prasangka. Dalam santunnya ucapan ada kalanya hilaf tak sengaja. Dengan kerendahan hati mohon dimaafkan segala kesalahan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima niat baik dan amalan kita, serta Allah jadikan hari-hari kita selama setahun ke depan menjadi lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum fi kulli amin wa antum bi khair. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الإنسان وصوره من العدم وقدره رزقه وأجله عليه بكأس المنوع والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن
كفرتم إن عذابي لشديد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات يا Allah ya Tuhan kami, hari ini kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami yang hina ini memohon ridho dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, yang merajai langit dan bumi, yang mengendalikan alam semesta jagat raya ini. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, sholat kami, puasa kami, bacaan Al-Quran kami, dan ibadah yang kami lakukan selama bulan Ramadan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah apabila orang tua kami masih hidup, maka berikanlah ia kesehatan, rizki yang melimpah, dan berikanlah ketetapan iman dan Islam. Apabila orang tua kami sudah wafat, maka ampuni segala dosa-dosanya, terimalah segala amal kebaikannya, berikan tempat terbaik untuk orang tua kami di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah dia agar bisa beribadah dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami sedang dalam kesulitan, di antara kami ada yang terlilit hutang, maka berikanlah jalan keluar, berikanlah kami solusi, karena kami yakin hanya Engkaulah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Ya Rabbana dzul Fatihah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.